Cara menghitung anggaran bahan baku yaitu belian bahan baku dikurangi sediaan bahan baku awal. Sesuai di contoh, 403 ditambah 26 ons sama dengan 429 ons. Hasil tersebut dikurangi sediaan bahan baku akhir, 429 dikurangi 65 sama dengan 364 ons. Itu adalah hasil akhir bahan baku yang dipakai. Anggaran bahan baku ini disusun untuk keperluan penyusun anggaran kas dan untuk menentukan anggaran utang. Selanjutnya, kuantitas standar bahan baku yaitu taksiran sejumlah unit bahan baku yang diperlukan untuk memproduksi satu unit produk tertentu. Misalkan, untuk memproduksi kecap diperlukan bahan baku berupa kedelai dan gula merah. Untuk memproduksi per botol kecap diperlukan kuantitas standar bahan baku berupa kedelai dan gula merah. Cara menentukan biaya bahan baku standar per unit produk yaitu kuantitas standar bahan baku kali harga standar bahan baku. Untuk kedelai jenis kecap sedang 2 ons dikali 100 rupiah sama dengan 200 rupiah. Jenis kecap manis 1 ons dikali 100 sama dengan 100 rupiah. Jenis kecap asin 2 ons dikali 100 rupiah sama dengan 200 rupiah. Untuk gula merah 2 ons dikali 60 rupiah sama dengan 120 rupiah. Untuk jenis kecap sedang. Untuk jenis kecap manis 3 ons dikali 60 rupiah sama dengan 280 rupiah. Jenis kecap asin 1 ons dikali 60 rupiah sama dengan 60 rupiah. Maaf, ini salah ya. Selanjutnya yaitu berdasarkan anggaran produk tersebut dan ditambah data kuantitas standar bahan baku pada tabel sebelumnya, dapat disusun kualitas standar bahan baku dipakai seperti tabel. Triwulan 1 kecap sedang, triwulan 1 kedelai 44, gula merah 44, triwulan 2 kedelai 46, gula merah 46, triwulan 3 kedelai 48, gula merah 48, triwulan 4 kedelai 52, gula merah 52. Dalam setahun kedelai 190, gula merah 190. Untuk kecap manis, triwulan 1 kedelai 13, gula merah 39, triwulan 2 kedelai 13, gula merah 39. Triwulan 3 kedelai 48, gula merah triwulan 3 kedelai 14, gula merah 42. Triwulan 4 kedelai 14, gula merah 42. Dalam setahun kedelai 54, gula merah 162. Untuk kecap asin triwulan 1 kedelai 18, gula merah 9, triwulan 2 kedelai 20, gula merah 10, triwulan 3 kedelai 18, gula merah 9, triwulan 4 kedelai 20, gula merah 10. Dalam setahun kedelai 76, gula merah 38. Jumlah keseluruhan triwulan 1 kedelai 75. Untuk jumlah triwulan 2 79, triwulan 3 80, triwulan 4 80. Dalam setahun 320. Untuk gula merah triwulan 1 92, triwulan 2 95, triwulan 3 99, triwulan 4 104. Dalam setahun 390. Oke, di sini saya akan melanjutkan dari pemateri, yaitu kuantitas standar bahan baku dipakai atau bisa disingkat dengan KSBB. Kuantitas standar bahan baku
dipakai disusun berdasarkan anggaran produk ditambah dengan data kuantitas standar bahan bakar per unit produk KSBB. Misalkan pada anggaran produk perusahaan kecap asli selama tahun 2016, perusahaan kecap asli memproduksi 3 varian rasa. Yang pertama itu kecap sedang, kecap manis, kecap asin. Setiap triwulannya dalam pemproduksian itu berbeda. Triwulan pertama total jumlahnya dari keseluruhan dari 3 varian itu ada 44 botol. Triwulan kedua ada 46 botol. Triwulan ketiga ada 47 botol. Triwulan keempat ada 50 botol. Untuk mengetahui kuantitas standar bahan baku dipakai itu caranya dengan dijumlah. Yang pertama dengan cara dijumlah triwulan pertama ditambah triwulan kedua ditambah triwulan ketiga ditambah triwulan keempat hingga totalnya 187 botol. Kuantitas standar bahan baku pada tabel ini sudah tertera semuanya pada triwulan pertama. Dalam perhitungan KSBB, perhitungan KST sudah ada semuanya. Perlu diingat, KST itu sama dengan produk kali KSBB. Kemudian di sini ada anggaran produk pada perusahaan kecap tersebut. Merupakan anggaran produk jadi karena tidak terdapat sediaan produk dalam proses, maka produk jadi dihasilkan sama dengan unit ekuivalen produk. Anggaran biaya bahan baku. Kemudian dari data yang terdapat dalam tabel pertama, kedua, maka dapat disusun anggaran biaya bahan baku. Perlu diingat, biaya bahan baku sama dengan KST kali HST. Nah, di sini ada biaya bahan baku. Anggaran biaya bahan baku pada perusahaan kecap asli yang sudah ada tabelnya, setiap setahun pasti ada perhitungannya. Nah, di sini seperti apa? Nah, di sini sudah tertera semuanya. Oke, sekian penyampaian dari saya. Apabila ada kekurangan, mohon maaf. Terima kasih. Selanjutnya adalah anggaran sediaan bahan baku. Untuk mengetahui sediaan bahan baku awal pada periode yang akan datang, dapat diketahui dengan sediaan bahan baku akhir pada periode sekarang. Nah, seperti yang kalian lihat pada makalah, rumus dari sediaan bahan baku akhir yaitu SBBX dalam rupiah sama dengan BBB dibagi TPSBB dikali 2 dikurangi SBBA. Untuk contoh soalnya bisa dilihat ini 7.500 itu didapat dari BBB pada tabel 1.5. Bisa dilihat di tabel 5. Dibagi 8 dari mana? 8 itu dari perusahaan kecap asli menerapkan putaran sediaan bahan baku 8 kali. Nah, ini 8 ini dikali 2 ini rumus ya, terus dikurangi 1000 ini ada di dalam soal ini. Nah, ini 1000 ini terus dihitung. Nah, nanti jumlahnya ini 875. Terus ke bawahnya nanti ini si SBBA ini diambil dari hasil SBBX yang sebelumnya sampai ke bawahnya nanti. Oke, terus ini HST itu harga standar bahan baku. Harga standar bahan baku di sini ada Rp100. Tadi yang sudah diketahui dari tabel yang sebelumnya. Untuk menemukan SBBX dalam ons itu gimana caranya? Dengan SBBX dalam rupiah
dibagi dengan HST. Nanti hasilnya SPBX dalam ons ini. Nah, untuk yang gula merah sama seperti yang kedelai. Ini 8.520, ini diambil dari PBB pada tabel 5 tadi. Terus ini dibagi 8, ini dibagi 8 ini dari mana? Dari soal yang tadi ini kan, menerapkan putaran sediaan bahan baku 8 kali. Terus dikurangi 900. 900 ini SPBA dari soal yang ini. Yang gula merah ini. Ini oke. Nah, seperti tadi. Tadi nanti hasilnya SPBX ini dibuat menghitung lagi untuk menghitung SPBX selanjutnya. Selanjutnya untuk menghitung SPBX dalam ons untuk gula merah itu seperti yang kedelai tadi, yaitu SPBX dalam rupiah dibagi dengan HST-nya. Nanti jumlahnya akan menjadi SPBX dalam ons. Untuk jumlah SPBX ini nanti totalnya itu dari 875 ini ditambah ke 480, hasilnya 1355. Yang kedua dari 1100 ditambah 945, hasilnya 2045. Selanjutnya 900 ditambah 540, hasilnya 1440. Dan 1250 ditambah 1020, hasilnya 2270. Selanjutnya adalah anggaran belian bahan baku. Yang pertama di sini ada biaya bahan baku. Itu diambil dari tabel 5 di atas tadi. Setelah itu dijumlah per triwulannya. Nah, untuk yang setahun ini dan jumlahan dari triwulan 1 sampai triwulan 4 untuk yang ons dan ini untuk yang rupiah. Selanjutnya yaitu yang kedua ada sediaan akhir. Ini diambil dari SPEX pada tabel 7. Tapi tidak termasuk dengan sediaan awal. Jadi cuma yang hasil akhirnya aja. Terus yang ketiga ada bahan baku tersedia. Itu diambil dari belian bahan baku dijumlah dengan sediaan awal. Seperti ini, kedelai 73,75 ditambah 10,00. Hasilnya menjadi ini 83,75. Selanjutnya ada sediaan awal. Itu diambil dari SPEX tabel 7 tetapi termasuk dengan sediaan awalnya. Terus selanjutnya ada belian bahan baku. Dan bahan baku ini didapat dari sediaan bahan baku akhir. Sediaan akhir ini terus ditambah biaya bahan baku. Biaya bahan baku ini terus dikurangi sediaan bahan baku awal. Jadi ini. Jadi contohnya yang pertama, sediaan bahan baku akhir ini 83,75 ditambah biaya bahan baku 75,00 terus dikurangi sama sediaan bahan baku awal 10,00 dan hasilnya menjadi 73,75. Selanjutnya yaitu laporan belian bahan baku. Untuk anggaran ini diperoleh dari belian bahan baku pada tabel di atas. Untuk realisasi sampai bulan ini, yang pertama itu presentasi realisasi dalam ons kolom 7 ini itu diperoleh dengan cara data kolom 6 dibagi data kolom 2 dan dikalikan 100%. Nah, contohnya ini 66% ini diperoleh dari 49 dibagi 73,75 dan dikali 100%, maka hasilnya 66% ini. Sedangkan presentasi realisasi dalam rupiah pada kolom 9 ini diperoleh dengan cara data kolom 8 dibagi data kolom 3 dan dikalikan 100%. Contohnya 4.780 bagi 7.375 dikalikan 100%, maka hasilnya 65%. Selanjutnya pada kolom 7 ini kedelai 66% dan pada kolom 9 kedelai menjadi 65%. Hal ini menunjukkan terdapat penghematan harga kedelai sebesar 1%. Dan sebaliknya, pada gula merah di kolom 7 ini 62% dan di kolom 9 menjadi 63%. Hal ini berarti terdapat pemborosan harga gula merah
sebesar 1%.